Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Algifari Mahdi Igamo, dosen program sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Moneter 1 dengan cakupan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Ekonomi Moneter 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ekonomi pembangunan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Mata kuliah ini mempelajari mata ajar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang mekanisme dasar dan hubungan saling mempengaruhi antara variabel moneter dengan berbagai variabel makroekonomi serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam sektor finansial terhadap perekonomian. Topik yang dijelaskan pada mata ajar ini diantaranya adalah jenis lembaga keuangan dan mekanisme pasar keuangan, mekanisme dasar dan hubungan antar variabel inti moneter dengan berbagai variabel makroekonomi utama, pengaruh kebijakan pemerintah di sektor finansial dalam perekonomian. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mengerti dasar-dasar ekonomi moneter. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami tentang fenomena permasalahan ekonomi menggunakan konsep dasar teori ekonomi moneter. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis fenomena ekonomi baik menggunakan data maupun fakta empiris. Ketiga, mahasiswa memiliki sikap kritis dan analisis dalam memecahkan masalah ekonomi dengan menggunakan teori dasar ekonomi moneter. Adapun materi pengajaran dalam mata kuliah ini antara lain yaitu: pertama, definisi dan ruang lingkup ekonomi moneter. Kedua, sejarah, definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Ketiga, standar moneter. Empat, peranan lembaga keuangan bank dan non-bank. Kelima, bank sentral. 6, bank umum. 7, teori permintaan uang. 8, teori penawaran uang. 9, teori suku bunga. 10, inflasi. 11, teori nilai tukar. 12, konsep neraca pembayaran. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 pekan, di mana 7 pertemuan pertama sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan selanjutnya sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Beban waktu pembelajaran sebanyak 3 SKS yang terbagi menjadi 3 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 3 kali 60 menit penugasan terstruktur, dan 3 kali 60 menit belajar mandiri. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 2. Series Hipnosis Pengantar Ilmu Ekonomi nomor 5 Ekonomi Moneter. Ketiga, Monetary Economics Second Edition. Kemudian, referensi pendukung yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Pengantar Kebank Sentralan, Teori dan Kebijakan. 2. Pengantar Kebank Sentralan, Teori dan Praktik di Indonesia. Dan yang ketiga, Ekonomi Moneter. Sistem pembelajaran di mata kuliah Ekonomi Moneter 1 dilaksanakan secara sinkron, meliputi pertemuan tatap muka di kelas dan tatap maya menggunakan Zoom Meeting, dan asinkron dengan menggunakan Learning Management System pada elearning.unsri.ac.id. Metode pembelajaran yang digunakan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, meliputi metode ceramah, praktik, diskusi kelompok, dan studi kasus serta tanya jawab. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari nilai tugas rata-rata dengan bobot 25%, meliputi tugas individu, tugas kelompok, dan studi kasus. Kemudian 35% nilai ujian tengah semester dan 40% nilai ujian akhir semester. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Moneter 1. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita berkumpul lagi di kelas ekonomi moneter. Ya, oke ya, untuk Iqbal tadi pagi sarapan apa? Roti dan susu. Roti dan susu. Oke. Kemudian Sekar tadi pagi sarapannya apa? Nasi uduk. Oke. Nah, jadi Iqbal untuk roti yang dibeli tadi pagi itu bayarnya menggunakan apa? Tunai. Uang tunai, cash. Oke, sekarang gimana tadi? Cash juga, Pak. Cash juga, uang tunai. Oke, Iqbal menggunakan cash, uang tunai. Sekar menggunakan cash ya, uang tunai juga ya. Oke, Mbak Vina ya. Oke. Tadi dari kosan atau rumah ke kampus naik apa ke sini? Dari rumah ke Indralaya naik travel. Naik travel? Iya, dari Indralaya ke Bukit naik Damri. Naik Damri ya? Biayanya berapa tadi? Jadi di travel 20.000, terus di Damri 10.000. Berarti 30.000 ya untuk transportasi ya? Iya. Oke ya, jadi tadi Iqbal sama Sekar udah sarapan, terus beli makanannya menggunakan uang tunai. Kemudian juga Vina sama ya, menggunakan uang tunai juga. Oke ya, nah itu merupakan inti dari pertemuan kita pada minggu lalu, bahwa untuk mata kuliah ilmu ekonomi moneter ini itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ya, jadi kalau digarisbawahi kembali bahwa baik itu manfaat, tujuan, dan juga ruang lingkup dari ilmu ekonomi moneter ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi memang secara general ya, secara umum, untuk fungsi uang yang kita ketahui itu sebagai alat pembayaran yang sah yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Nah, tetapi pada pertemuan hari ini itu yang akan kita bahas, kita berangkat dari definisi uang itu berdasarkan dengan definisi dalam tingkat likuiditas ekonomi moneter ya. Nah, jadi untuk outline kita pada hari ini, sebelum kita masuk ke definisi uang pada tingkat likuiditas, kita mulai dari sejarah uang, definisi, fungsi, dan juga nanti pada akhir pertemuan akan kita bahas ya terkait dengan peran uang dalam perekonomian ya. Oke ya. Nah, jadi sebelum kalian jauh mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, jadi pada mulanya kita masih mengenal perekonomian yang masih subsisten atau sederhana ya. Ini ya. Jadi subsisten atau masih sederhana. Nah, jadi pada di era ini, pada di zaman ini, itu untuk pola kegiatan ekonomi itu belum berkembang seperti sekarang, ya. Jadi masih subsisten, sederhana, alat pembayaran belum menggunakan uang, kemudian juga dalam kegiatan ekonomi, baik itu peralatan, kemudian juga berbagai cara untuk memproduksi itu masih dilakukan secara sederhana ya. Jadi kalau dulu untuk kegiatan ekonomi yang masih sederhana itu masih menggunakan yang namanya sistem barter ya. Oke ya. Nah, jadi sistem barter ini harus mempunyai syarat dalam pelaksanaannya ya. Jadi harus ada double coincidence of wants ya. Jadi harus ada minimal dua individu yang ingin melakukan transaksi pertukaran ya, atau sistem barter ini ya. Nah, jadi karena banyaknya kelemahan pada sistem barter ini ya, sehingga sistem ini mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Jadi setelah mulai ditinggalkan sistem barter, itu kegiatan ekonomi mulai mengenal ada namanya alat pembayaran ya, pun masih berupa emas, logam, dan juga
perak. Nah, tetapi untuk instrumen alat pembayaran ini juga memiliki beberapa kelemahan, ya. Karena untuk emas, logam, dan perak itu mempunyai tingkat kesulitan pada saat ingin memproduksi instrumen pembayaran tadi. Jadi dia menggunakan sumber daya alam yang lebih banyak, kemudian untuk penyimpanannya itu lebih susah. Ya, jadi kalau kita bayangkan Mas Rizky ini sekarang kemana-mana masih menggunakan perak, logam, jadi yang ukurannya relatif besar. Oke, jadi agak susah ya. Padahal sesuai dengan definisi uang sekarang dan fungsinya bahwa alat pembayaran itu digunakan untuk mempermudah kita, masyarakat, individu ya, dalam melakukan khususnya transaksi dalam pembayaran tadi, sehingga untuk emas, perak, dan juga logam itu mulai ditinggalkan ya. Kemudian muncullah namanya uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, itu pengertian secara umum ya, secara umum. Tetapi kalau kita sudah memasuki cakupan dari ruang lingkup ilmu ekonomi moneter, itu ada namanya definisi uang berdasarkan tingkat likuiditas. Ya. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari M0 ya, atau M0 ini merupakan definisi uang dalam arti yang paling sempit ya, yang hanya terdiri dari currency ya, atau uang kartal. Jadi uang kartal itu uang tunai yang ada di dompet kalian, di saku kalian, di kantong kalian ya. Itu terdiri dari uang kertas dan juga uang logam ya, currency ya, tunai ya. Nah, jadi biasanya untuk M0 ini terdiri dari currency ini itu lebih liquid ya. Kenapa saya bilangnya lebih liquid? Ketika kalian berbelanja, ketika kalian melakukan transaksi, itu ada uang di dalam saku kalian, dompet kalian, itu langsung bisa kalian gunakan. Nah, tetapi untuk uang tunai ini mempunyai keterbatasan ya. Jadi biasanya kekurangannya itu untuk jumlah yang bisa kita lakukan transaksi, itu biasanya mempunyai keterbatasan jumlah ya, jumlah uang tadi ya. Jadi yang hanya ada di dompet kalian itu jumlahnya tidak terlalu banyak atau terbatas. Iya, itu untuk uang kertas dan uang logam. Jadi kita tidak bisa melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, tetapi untuk kategori uang ini cukup liquid. Jadi kalau kalian mau berbelanja, transaksi, jajan, itu bisa kalian ambil dari dompet, saku, langsung kalian melakukan transaksi. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk tingkat uang ya dalam arti yang sempit ya. Kalau tadi yang paling sempit, ini yang sempit. Jadi M1 ini terdiri dari currency dan juga demand deposit ya. Jadi kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi di sini sudah memasukkan klasifikasi uang dalam artian demand deposit. Nah, demand deposit ini untuk bahasa familiarnya itu biasanya bisa disebut dengan rekening giro ya. Jadi rekening giro ini rekening yang tersimpan oleh nasabah di bank, tetapi bisa dilakukan transaksi dalam jumlah yang cukup banyak atau cukup besar ya. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, tetapi untuk masalah likuiditas ya, kita harus memerlukan slip atau cek dulu untuk pembayaran ketika kita ingin menggunakan demand deposit ini atau rekening giro. Jadi kelihatan ya perbedaannya ya, baik itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau yang ini tadi lebih liquid, langsung bisa kita gunakan untuk transaksi, tetapi jumlahnya terbatas. Ini jumlahnya bisa kita lakukan transaksi dengan jumlah yang besar, tetapi kita harus pergi ke bank terlebih dahulu untuk yang rekening giro. Oke ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Oke. Nah, kemudian
Selanjutnya uang dalam arti yang luas, kita biasa disebut dengan broad money atau M2. Jadi M2 ini terdiri dari M1. M1 tadi ingat ya, M1 itu terdiri dari currency dan juga demand deposit ya. Kemudian untuk M1 ini, untuk M2 ya, terdiri dari M1 time deposit dan juga saving deposit. Nah, jadi untuk time deposit ini merupakan deposito berjangka ya, sesuai dengan namanya ya, time deposit, deposito berjangka. Nah, yang dimaksud dengan deposito berjangka ini, misalnya Marita ya, jadi sebagai individu, sebagai nasabah, dia ingin menyimpan uang ya dalam bentuk deposito berjangka karena ada tingkat bunga tertentu, sehingga Marita tertarik untuk menyimpan uangnya, dananya dalam bentuk deposito berjangka. Nah, biasanya sesuai dengan waktu, time ya, ada waktu ya. Jadi biasanya untuk jatuh temponya itu ada waktu yang sudah diatur, yang sudah disepakati antara si nasabah dan juga pihak bank tadi. Nah, kemudian untuk saving deposit ya, ini secara sederhananya bisa kita sebutkan bahwa dana yang ada di dalam rekening tabungan kalian. Kemudian yang terakhir ya, M3 ya. Jadi M3 ini merupakan M2 plus quasi money ya. Nah, jadi quasi money ini itu sebenarnya sama seperti ini ya, memasukkan unsur time deposit dan juga saving deposit. Tetapi di sini untuk M3 itu sudah memasukkan nilai mata uang asing. Nah, jadi untuk perkembangan klasifikasi uang tadi kita bisa lihat ya, cross check datanya di website Bank Indonesia ya. Sekarang kita mencoba untuk melihat perkembangan data dari uang tadi itu seperti apa. Nah, jadi ini bisa kalian buka di website Bank Indonesia, kemudian kalian buka di bagian sakronometer ya. Kalian pilih di bagian uang beredar dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini sudah saya download, saya coba buka. Oke ya, sudah kelihatan belum tampilannya? Sudah ya. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, di bagian kanan ya, di bagian kanan itu sudah ada klasifikasi yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang saya coba mau tanya ke kalian, kira-kira di tahun 2023 di bulan Juli data M0 itu berapa nilainya? Ingat ya definisi yang tadi ya, M0 itu apa? Coba kalian lihat di sini. Kira-kira data M0 di tahun 2023 di bulan Juli nilainya berapa? Untuk M0. Oke, diingat-ingat lagi tadi definisi M0-nya. Ada yang sudah ketemu? Oke, berapa sekarang? 853,64. Ya, namanya yang currency ya. Jadi di sini currency outside commercial internal banks. Jadi sudah di luar bank atau yang sudah ada di tangan masyarakat, itu untuk data M0. Nah, kemudian untuk data M1. Jadi M1 itu terdiri dari C ditambah DD. Ternyata electronic money itu merupakan bagian dari demand deposit. Jadi dari demand deposit tadi, dari rekening giro yang ada di masyarakat tadi dikonversilah menjadi electronic money itu tadi. Nah, kemudian juga untuk M2 ya, M2 dan juga M3 ya. Jadi kalau M2 untuk time depositnya itu belum memasukkan unsur nilai mata uang asing. Jadi ini time deposit yang rupiah. Oke, time deposit rupiah, kemudian juga saving depositnya juga yang rupiah.
Nah, tetapi untuk M3 itu sudah memasukkan unsur quasi money tadi ya. Jadi sudah ada nilai mata uang asing. Ini foreign currency. Jadi time depositnya ini terdiri dari rupiah dan juga foreign currency. Sama ya, saving deposit juga rupiah dan juga foreign currency. Oke ya, menarik ya. Ternyata electronic money merupakan komponen dari demand posisi. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Ya, silakan sudah. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, apakah mungkin atau memungkinkan bahwa instrumen pembayaran tunai itu bisa menggantikan dan menghilangkan peran uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah? Oke, terima kasih Suka. Nah, jadi bisa kalian lihat di data perkembangan data ini ya. Jadi untuk electronic money itu setiap periodenya atau setiap seriesnya itu mengalami perkembangan. Jadi terus meningkat ya masyarakat yang menggunakan instrumen pembayaran non tunai atau electronic money. Nah, yang jadi pertanyaan Suka tadi, apakah electronic money ini non tunai ini akan menggantikan peran dari uang tunai? Jadi kalau saya jawab, itu belum bisa sepenuhnya menggantikan peran dari uang tunai. Karena apa? Karena untuk electronic money hampir banyak ya, hampir keseluruhan individu tadi atau masyarakat tadi harus memiliki rekening ya, atau harus memiliki akses ke perbankan. Nah, yang jadi masalah sekarang untuk kondisi yang sekarang, karena masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki akses ke perbankan tadi, ya, akses perbankan. Jadi atau saya bisa sebut dengan unbanked society ya. Jadi kalau kita lihat tadi data jumlah uang beredar ya untuk M1 tadi ya, itu terus meningkat, pertumbuhannya itu terus meningkat setiap periode. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ternyata untuk GDP ya, jadi ini merupakan indikator ya untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Ternyata data GDP juga meningkat terus. Jadi muncul pertanyaan ya, muncul dugaan, apakah peningkatan atau penambahan jumlah uang beredar tadi memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Karena kita lihat korelasinya sama-sama arahnya positif, terus meningkat ya, antara jumlah uang beredar dan juga si output real tadi. Dalam hal ini kita menggunakan GDP atau pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi pada data inflasi ya, kenaikan tingkat harga ya, ternyata kita lihat untuk data inflasi, data kenaikan tingkat harga itu perkembangannya juga positif juga, naik juga. Nah, ini yang menjadi concern ya atau fokus dari para ahli monetaris ya. Jadi mereka berpendapat bahwa ketika terjadinya penambahan uang, peningkatan jumlah uang beredar, itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau output real tadi, karena memang dalam kondisi tenaga kerja yang sudah penuh, memang sudah murni pertumbuhan ekonomi tadi dihasilkan oleh kegiatan produksi. Nah, tetapi uang ini, perkembangan jumlah uang beredar tadi hanya berdampak terhadap kenaikan tingkat harga. Nah, ini menarik untuk kalian teliti lebih lanjut ya, kalian pahami lebih lanjut ya. Jadi kira-kira ini uang ya. Oke, ini output real atau GDP tadi. Kemudian ini tingkat harga ya atau inflasi ya. Nah, jadi kenaikan tingkat uang tadi menurut para ahli monetaris ya tidak berdampak terhadap output real, hanya berdampak terhadap kenaikan
tingkat harga jika dikaitkan dengan teori kuantitas yang ketersediaan jumlah uang beredar ya. Jadi price-nya itu meningkat sehingga disebut dengan neutrality of money. Oke ya, jadi neutrality of money ini bahwa peningkatan dari jumlah uang tadi itu hanya berdampak terhadap inflasi. Jadi untuk yang ini tidak berdampak apa-apa, jadi bersifat netral. Neutrality of money kira-kira apakah benar, khususnya untuk di Indonesia ya, itu sekarang dengan semakin berkembangnya instrumen pembayaran non tunai dan juga peningkatan jumlah uang beredar, apakah neutrality of money ini masih berlaku ya. Nah, jadi itu untuk tugas kalian ya. Jadi untuk study case untuk neutrality of money ini silakan kalian berikan opini kalian dan pendapat kalian, dikaitkan juga dengan data terkini dan juga literatur review. Ini ya, ini yang ingin kita diskusikan, apakah di Indonesia berlaku untuk neutrality of money ini. Oke ya, itu untuk materi poin terakhir pada pertemuan hari ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk materi hari ini kita sudah berbicara terkait dengan sejarah uang ya. Tadi sudah kita kenal dengan ada namanya perekonomian yang masih sederhana, yang masih subsisten, kemudian juga dilanjutkan dengan definisi uang ya berdasarkan tingkat likuiditas, kemudian juga dari fungsi uang, dan juga dilanjutkan dengan peran uang dalam perekonomian yang kita kaitkan dengan study case neutrality of money ya. Nah, jadi semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa akses kembali ya untuk data ini di website Bank Indonesia dan mencari literatur review dengan keyword neutrality of money. Oke ya, saya ucapkan terima kasih perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.